Salam Bapak Mama sekalian dan juga anak-anak yang saya kasihi. Dalam momen commissioning hari ini, saya tetap berharap bahwa Bapak Mama dan anak-anak dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun di dalam kondisi sekarang kita tidak bisa bertemu secara langsung. Saya yakin dan percaya Bapak Mama dan anak-anak punya kerinduan yang sama dengan kami, yaitu ingin bertemu secara langsung, melihat wajah-wajah dan senyuman yang indah dari Bapak Mama, dari Bapak Ibu Guru, dari anak-anak dan kita semua yang biasanya itu selalu terpancar di dalam momen commissioning kita. Di dalam tema commissioning tahun ini, kita mengambil tema yang merupakan kelanjutan dari retreat kelas 9 dan 12 tahun ini, yaitu Trust and Obey, yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5-6. Mengapa kita melanjutkan tema ini? Karena kita percaya Trust and Obey adalah suatu perintah yang Tuhan berikan bagi kita, yang kita harus lakukan sepanjang kehidupan kita, terkhususnya bagi anak-anak yang akan keluar dari lentera. Kalian akan melanjutkan kehidupan kalian di luar sana, tapi satu hal yang kami ingin kalian kerjakan, tetaplah trust, percaya dan taat pada perintah Tuhan, karena itu yang akan menolong kalian dalam kehidupan kalian. Jika kalian hanya bergantung pada pengertian kalian sendiri, maka yang akan timbul dalam pikiran dan hati kalian hanyalah kekhawatiran akan hari esok, akan masa depan yang kalian idam-idamkan. Itu yang akan membuat kalian stres, akan membuat kalian susah untuk maju mengejar cita-citamu. Dan yang paling buruk, ketika semuanya itu kalian lakukan, maka penyesalan saja yang akan timbul. Hari ini kita juga akan diberkati dengan khotbah dari Bapak Pendeta Yohanes Salim. Beliau merupakan gembala dan penetua pengajar atau teaching elder di Gereja Presbyterian Karawaci dan juga di seluruh Christ Chapel yang ada di Manado, di Palembang, di Karawaci dan juga di Kupang. Beliau sebelumnya melayani atau bekerja selama 20 tahun di bidang keuangan dan perbankan dan juga di kimia. Setelah itu beliau memutuskan dengan sepenuh hati untuk melayani Tuhan dengan segenap waktunya di gereja. Beliau juga melayani pasutri dan pemuda selama lebih dari 20 tahun. Beliau mengambil gelar S1-nya di ITB, Master Keuangan dan Perbankan di UI, Master Divinity dan Teologi di Reformed Theological Seminary USA, dan sekarang beliau juga masih melanjutkan studi doktoralnya di Reformed Theological Seminary USA. Untuk itu saya mengajak Bapak Mama, anak-anak dan kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan berkat Tuhan melalui firman-Nya dari Bapak Pendeta Yohanes Salim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat pagi teman-teman di SLH Kupang. Saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang di kelas 9 dan di kelas 12 yang pada hari ini boleh menyelesaikan satu tahapan dalam kehidupan kalian, yaitu menyelesaikan sekolah. Tetapi kita semua tahu bahwa selesai pada satu tahapan artinya pada waktu yang sama saudara akan memulai tahapan yang baru. Karena itu kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan pada tahap yang lampau, tetapi juga terus berharap kepada Tuhan untuk memasuki dan menjalani tahap yang baru. Saudara, di dalam kehidupan ini kita hanyalah ciptaan Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Kita perlu tahu siapa Tuhan dan siapa kita, maka itu akan membuat hidup kita lebih bisa sesuai, harmoni dengan apa yang pencipta kita inginkan. Hanya Tuhan yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dengan masa depan kalian. Selama kita bukan Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan tidak bermain teka-teki dengan kita. Tuhan memastikan apa yang akan terjadi dengan kita, tetapi Tuhan mungkin tidak memberitahu jalan dengan jelas,
Tetapi di dalam firman Tuhan, walaupun saudara tidak tahu step A, step B-nya, tetapi firman Tuhan memberikan saudara petunjuk bagaimana saudara menjalani kehidupan ini sehingga saudara akan saudara akan mencapai apa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara, hari ini adalah hari yang unik juga buat saya karena pada hari ini saya merayakan 30 tahun lulus dari SMA. Nah, saudara tahu umur saya dah kira-kira. Tahun 1990 saya lulus dari SMA. Dan sejak 10 tahun yang lalu, berarti 20 tahun sejak lulus SMA, kami mulai mengadakan reuni-reuni. Dari yang kecil, yang besar, kami selalu sering bertemu. Ada sukacita tersendiri, saudara, bisa bertemu dengan teman-teman lama yang sudah begitu lama. Ada yang selama 20 tahun itu kami masih bertemu, bahkan sampai hari ini. Tetapi ada juga yang pada saat reuni itu adalah yang pertama kali saya temui setelah 20 tahun lebih, saudara. Apa yang saya perhatikan? Pertama, saya memperhatikan ada teman-teman yang semakin mantap mengasihi Tuhan. Semakin teguh mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tetapi hati saya juga sedih. Banyak dari mereka juga yang sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi orang Kristen. Mereka menganggap jalan mereka adalah lebih penting, lebih benar daripada mengikut Kristus. Ada juga teman-teman yang sifatnya dulu kasar, sekarang menjadi lembut, saudara. Tetapi ada juga yang dulu lembut, sekarang menjadi keras. Kehidupan telah membentuk mereka menjadi semakin keras. Ketika kami bercerita satu sama lain, ada teman-teman yang menceritakan bagaimana mereka begitu tangguh, kokoh menghadapi segala kesulitan hidup ini. Tetapi kami juga mendengar cerita kawan-kawan kami yang menyerah akan kesulitan hidup ini, menyerah akan tantangan kehidupan yang ada. Begitu banyak, saudara, variasi yang ada dari kami setelah 20 tahun tidak bertemu. Tapi menariknya, saudara, kami semua belajar dari guru yang sama, di sekolah yang sama. Bahkan sebetulnya angkatan saya cuma satu kelas, sehingga kami belajar di kelas yang sama. Kami mendengarkan firman Tuhan yang sama dari pendeta yang sama, di chapel mingguan kami yang sama. Tapi jalan hidup kami berbeda, saudara. 30 tahun yang lalu saya tidak tahu bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan full-timer, penuh waktu, saudara. Saya tidak tahu bahwa saya akan menginjakkan kaki di Pulau Timor. Pasca tahun lalu, persis 1 tahun ini, saudara, 30 April, jadi hampir persis 1 tahun ini saya menginjakkan kaki pertama kali seumur hidup saya di Pulau Kupang, saudara. Di Pulau Timor, di kota Kupang tepatnya. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan tiba di pulau ini, saudara. Saya tidak pernah terpikir dan saya tidak tahu bahwa kita akan menghadapi COVID-19 pada saat seperti ini. Pada waktu itu saya hanya memproyeksikan 20 tahun, 30 tahun pada waktu itu saya ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang saya miliki, yang pada waktu itu saya miliki. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saudara, kalau saya tahu bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan, kalau saya tahu saya akan menjadi pemberita Injil, saya akan sangat hati-hati sekali bertindak. Saudara, saya akan lebih mempersiapkan diri. Begitu banyak hal-hal bodoh, dosa-dosa yang mempermalukan Tuhan, memalukan diri saya sendiri, memalukan keluarga, dan memalukan teman-teman saya. Kalau saya tahu, kalau saya mau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan pada waktu itu, saya tidak perlu memiliki pengalaman yang memalukan seperti itu, saudara. Apa yang saat ini dipikirkan kalian? Apa yang kalian pikirkan atau mimpikan 20-30 tahun dari sekarang? Sebuah kehidupan seperti apa? Saya mungkin Anda juga belum tahu apa yang akan terjadi 20-30 tahun dari sekarang. Tapi saya mau kasih tahu, saudara. Tuhan kita, Yesus Kristus, tahu bagaimana Dia akan memakai saudara 30 tahun dari sekarang. Sehingga melalui firman Tuhan, Dia juga memberitahu kita bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana harusnya kita bersikap, supaya jalan kita lurus, jalan kita menuju apa yang Tuhan rencanakan itu boleh berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya seluruh hidup kita ketika kita kembali kepada Tuhan hanyalah untuk memuliakan Tuhan semata. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat 2 buah ayat
yang merupakan petunjuk Tuhan, salah satu petunjuk Tuhan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia, supaya hidup kita sesuai dengan tujuannya, yaitu mempermuliakan Tuhan dan menikmati Dia seumur hidup kita. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa pagi ini. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur untuk kelulusan anak-anak kelas 9 dan 12 dari Sekolah Lentera Harapan Kupang. Bersyukur untuk guru-guru yang telah memimpin mereka selama ini. Bersyukur untuk orang tua yang telah mendukung mereka. Dan bersyukur anak-anak ini boleh menyelesaikan suatu tahapan kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa agar mereka hari ini juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Sehingga ini boleh menjadi mereka ingat seumur hidup mereka. Bahkan 20-30 tahun dari sekarang, kiranya firman Tuhan yang tidak pernah sia-sia ini akan terus bersemayam di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan ini, mereka ingat firman Tuhan. Mereka ingat Tuhan yang memberitahukan petunjuk ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Amsal 3 ayat 1 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku." Ini penting saudara, karena berikutnya dari ayat 2 dan seterusnya, ini adalah berbicara mengenai nasihat seorang ayah kepada seorang anaknya. Bukan kepada orang lain, tapi kepada anggota keluarganya. Saudara, ini adalah sebuah deretan nasihat. Amsal berisi berderetan-deretan nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Pesan dari seorang umat Tuhan kepada anak-anaknya, yang juga adalah umat Tuhan. Tuhan memberi perintah kepada umat Tuhan agar selalu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya yang juga merupakan umat Tuhan. Saudara dan saya umat Tuhan. Jadi nasihat ini bukan untuk orang-orang yang bukan umat Tuhan, tapi buat saudara yang adalah umat Tuhan, buat saya yang adalah umat Tuhan. Saudara, banyak nasihat yang bersifat umum yang berlaku untuk umat Tuhan dan juga bukan untuk umat Tuhan. Tetapi banyak di dalam Alkitab nasihat-nasihat yang secara khusus untuk umat Tuhan, umat perjanjian, Yahweh yang telah memimpin kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa untuk hidup sebagai umat Tuhan. Saudara, ayat 5-6 memberikan kita 3 perintah dan sebuah janji. Kita akan melihat dengan cepat apa 3 perintah yang akan menghasilkan sebuah janji. Janjinya adalah, ini yang lebih penting, mungkin buat kita semua lebih penting, apa yang Tuhan janjikan buat kita. Tuhan berkata, Tuhan berjanji, jika engkau menuruti 3 perintah ini, Tuhan akan meluruskan jalan kita, meluruskan jalan hidup kita. Saudara, Tuhan sudah menentukan titik akhir hidup saudara. Tuhan sudah menentukan bahwa kita semua akan bersama dengan Tuhan pada akhirnya. Saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa akhir hidup kita akan menjadi seperti apa. Itu ada di bagian yang lain. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa menuju akhir yang Tuhan janjikan itu perlu jalan. Dan jalan ini akan Tuhan luruskan bagi kita jika kita menjalankan apa yang Tuhan minta. Jalan hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Jalan itu sendiri bukanlah yang utama, tapi tujuan, final destination dari hidup kita, itulah yang menjadi utama. Nah, ayat ini bicara menjadi jalan untuk menuju ke sana. Seringkali jalannya tidak mulus, seringkali jalannya berkelok-kelok. Amsal memberikan nasihat agar jalannya menjadi lurus. Saudara ingat bahwa Amsal ini juga ditulis oleh seorang raja yang bijaksana, yang tahu banyak mengenai Tuhan, yang tahu apa yang terjadi dengan orang yang taat kepada Tuhan.
Tapi di dalam hidupnya, Raja Salomo pun berkali-kali tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga jalan hidupnya berkelok-kelok. Lalu seorang yang bijaksana ini, yang pernah menjalani kehidupan yang berkelok-kelok, memberikan nasihat. Ketika dia sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, dia memberikan nasihat. Ada jalan yang lurus sebetulnya. Mengapa kita harus memilih jalan yang berbelok-belok? Saudara perhatikan bahwa yang pertama, perintah pertama untuk mendapatkan janji tersebut adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat yang pertama, percayalah. Saudara, percaya adalah anugerah dari Tuhan. Menarik bukan? Bahwa tidak ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menganugerahkannya kepada kita. Sehingga kalau saudara hari ini berkata, saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat saudara, yang mati di atas kayu salib, dan menebus dosa saudara, bangkit dan telah kembali ke surga, dan akan datang kembali. Dan di luar itu, tidak ada keselamatan. Maka saudara sudah menerima anugerah. Karena tidak mudah untuk orang percaya. Di luar sana banyak orang yang tidak percaya, saudara. Mengapa manusia harus percaya? Oleh karena itu adalah jalan satu-satunya yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu trust in Him. Karena hati manusia pada dasarnya adalah hati yang memberontak, hati yang tidak percaya. Kenapa? Karena manusia ingin menguasai dirinya sendiri. Manusia tidak mau bergantung kepada sesuatu yang ilahi di atasnya dia. Ada kerinduan manusia untuk bersekutu dengan sesuatu yang ilahi, tapi kecenderungan manusia adalah menguasai ilahi itu sendiri, sehingga mereka menjadikan sang ilahi itu adalah sesuatu yang dapat diperintah oleh dia, yang dapat memenuhi segala kerinduan isi hatinya. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan berbeda. Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang menciptakan, Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Saudara lihat, dosa pertama adalah kecenderungan manusia untuk menjadi independen dari Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan tidak akan ada manusia yang bisa hidup independen dari Tuhan. Tapi dunia mengatakan, engkau tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Engkau bisa merdeka, engkau bisa independen dari Tuhan. Saudara, kalau saudara percaya bahwa saudara adalah hidup, saudara bisa hidup hanya karena bergantung kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Itu adalah berkat dari Tuhan. Kita harus mensyukuri ini semua. Dan saudara, kita tidak bisa hanya percaya kepada Tuhan yang tidak terdefinisikan atau yang didefinisikan tapi oleh manusia atau oleh dunia. Kita hanya mengatakan percayalah kepada Tuhan. Saudara lihat, di Alkitab menggunakan huruf besar semua, maka bukan kepada sembarang Tuhan, tapi kepada Yahweh. Tuhan huruf besar itu berbunyi, sebetulnya tidak ada bunyinya saudara. Hurufnya cuma YHWH. Lalu para ahli mengatakan mungkin bunyinya Yahweh, mungkin Yahweh, mungkin Yehowa, mungkin Jehovah. Saudara, apapun itu tidak terlalu masalah. Tetapi kata Yahweh di sini adalah menyatakan dia adalah Allah perjanjian. Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Allah perjanjian yang telah memanggil satu keluarga, yaitu Abraham, dan menjadikannya sebuah bangsa yang besar dan kuat, yaitu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Dan itu juga yang Tuhan yang sama, itu juga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar. Makanya orang Israel terkenal dengan Shema Israel, yaitu Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah satu. Itu menjadi suatu syahadatnya mereka, saudara. Walaupun kita bukan orang Israel, tapi kita juga harus menyadari hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar, yaitu Allah yang memanggil Abraham, Allah yang memanggil keluarga Abraham menjadi satu bangsa yang besar, yang mengangkat Daud menjadi raja, dan yang memanggil kita, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa untuk menjadi umatnya yang kudus. Saudara, Amsal 22 ayat 19 berkata demikian, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan.
Saudara, kata Tuhan dengan huruf besar ini adalah nama daripada Allah perjanjian. Nama dari covenant God yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Saudara, sebagai umat perjanjian baru, kita juga tahu siapa Tuhan itu. Alkitab berkali-kali mengatakan Yesus sendiri, para rasul, dan Paulus juga menekankan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu kan pengakuan kita, saudara. Itulah Yesus, itulah Tuhan yang harus kita percayai. Maka percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Filipi 2 ayat 9-11 menyatakan sangat clear siapa Tuhan Yesus itu. Dikatakan demikian, Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya anak Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut di hadapan Yesus yang adalah Tuhan. Apakah saudara mau berlutut saat ini kepada Tuhan? Atau saudara mau dibuatnya berlutut suatu hari nanti? Apakah lidah saudara mau mengakui saudara Tuhan? Atau lidah saudara akan dipaksa mengaku, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, yang telah memanggil saudara dan saya untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Agar apa? Agar kita semua hidup memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, segenap hati menceritakan keseluruhan hidup kita. Saudara, jangan hanya percaya di otak Yesus Tuhan, tapi emosi saudara, hati saudara, dan tangan saudara, mulut saudara tidak mengatakan demikian. Saudara, hati mewakili inner being manusia, atau bagian dalam, atau batin manusia. Pikiran kita, emosi kita, dan kemauan-kemauan kita, atau desire-desire kita, seluruhnya harus percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan, saya percaya dia juru selamat, dia menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita bertindak, kita tidak mempertimbangkan dia adalah Tuhan. Saudara mungkin percaya dia Tuhan, tapi apakah ketika kalian menginginkan sesuatu, kalian sadar dia juga adalah Tuhan atas keinginan saudara? Ketika saudara ingin berbuat sesuatu, apakah saudara sadar dia juga adalah Tuhan atas perbuatan-perbuatan saudara? Maka seluruh keinginan kita, seluruh kehendak kita, seluruh perbuatan kita, seharusnya kita mempercayai bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pertama, saudara percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, saudara harus rendah hati. Jangan saudara bersandar kepada pengertian saudara sendiri. Saudara, manusia cenderung merasa lebih pintar dari Tuhan. Manusia ingin lebih dari Tuhan. Adam dan Hawa ingin memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Supaya apa? Supaya sama menjadi seperti Tuhan. Di luar sana, filsuf-filsuf dunia ingin membuat Tuhan itu dimengerti 100%. Ketika saudara, seorang manusia mengerti Tuhan 100%, maka Tuhan ada di bawah kontrol otak manusia. Tuhan yang demikian bukanlah Tuhan pencipta kita. Tuhan yang dapat dikuasai oleh otak manusia bukanlah Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tuhan yang dinyatakan di Alkitab adalah Tuhan yang begitu besar, melampaui apa yang otak manusia dapat pikirkan. Kalau dengan demikian, mungkinkah otak manusia menguasai Tuhan? Mungkinkah otak manusia memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan? Tentu tidak mungkin. Karena Tuhan melampaui.
Nah, dengan pengertian ini, saudara, apakah saudara ingin selalu merasa lebih hebat dari Tuhan? Apakah saudara selalu berpikir saudara lebih tahu dari Tuhan? Sehingga segala tindakan saudara hanya difokuskan kepada apa yang saudara anggap benar? Maka Amsal mengatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita perlu dengan rendah hati mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan daripada sekedar pengertian-pengertian kita sendiri. Saudara, seringkali kita bertemu dengan situasi yang mungkin kita tidak mengerti. Atau di saat-saat seperti ini, saudara, pengertian kita berkompetisi dengan pengertian Tuhan. Tapi pada saat kita mungkin tidak mengerti, mengapa firman Tuhan bilang A, tetapi hidup kita kok seperti B, maka apa yang menjadi pilihan kita? Ada dua opsi, saudara. Pertama, saya benar. Kedua, Tuhan benar. Firman Tuhan benar. Saudara, yang pertama tidak memerlukan kerendahan hati. Ketika saudara menyatakan saudara yang benar dalam melihat kehidupan ini, tidak perlu kerendahan hati. Tetapi ketika saudara mau mengatakan firman Tuhan yang benar, maka membutuhkan kerendahan hati untuk mengerti bahwa kita adalah manusia yang terbatas, ciptaan yang terbatas, dan Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan kepandaian kita. Tapi ketika kepandaian kita berbenturan dengan kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita dengan rendah hati menaruh seluruh kepandaian, kepemikiran kita di bawah kaki Tuhan, berlutut dan memohon pimpinan Tuhan. Saya tidak mengerti Tuhan, tapi saya percaya Engkau mengerti. Saudara, tidak penting saudara mengetahui apa yang akan terjadi dengan saudara. Tapi lebih penting saudara mengetahui bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan saudara. Tidak penting saudara menguasai hari esok. Yang lebih penting adalah Dia menguasai hari esok saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, pertama percaya, yang kedua rendah hati, maka yang ketiga, saudara, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Menginginkan Tuhan dalam setiap atau segenap aspek kehidupan kita, dalam segala tindakan-tindakan kita, saudara. Di dalam hati kita, kita perlu terus mengakui hak dan otoritas Tuhan. Hak untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Otoritas Tuhan yang menentukan kemana, bagaimana kita akan dibentuk Tuhan. Di dalam perjanjian lama dan juga dikutip dalam perjanjian baru, Tuhan adalah seperti potter yang membuat bejana. Kita hanyalah tanah liat. Bagaimana seorang pembuat bejana mengolah tanah liat, itu keseluruhannya adalah hak dia dan otoritas dia. Kapan dia ingin membuat bejana yang indah, kapan dia membuat bejana yang mungkin kurang indah, tetapi semua bejana itu ada di tangan dia. Kapan dia mau menghancurkan bejana itu, kapan dia ingin menjadikan bejana itu menjadi lebih dari yang lain, itu sepenuhnya hak dan otoritas dia. Ketika saudara mengakui hak dan otoritas Tuhan, maka saudara akan menjadi bejana yang Tuhan buat sekehendak Tuhan. Saudara tidak punya kewenangan untuk berkata kepada pembuat bejana, mengapa engkau membuat aku menjadi seperti ini? Mengakui Tuhan artinya mengakui hak, mengakui otoritas Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mengakui Tuhan berarti mengikuti apapun yang Tuhan pimpin dalam hidup ini. Saudara jangan pernah memanipulasi hidup saudara. Jangan pernah saudara pikir bahwa saudara bisa menentukan jalan hidup saudara sendiri. Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Dia adalah Tuhan yang bergerak tanpa saudara lihat. Dia adalah Tuhan yang memiliki hak dan otoritas atas hidup saudara. Saudara, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, hidup kami adalah hidup karena percaya. Hidup kami bukan karena melihat. Saudara mungkin tidak melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara. Tapi Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memelihara dan menjaga hidup saudara. Akuilah itu. Akuilah haknya Dia. Hak Tuhan, otoritas Tuhan. Jika saudara melakukan 3 hal ini, percaya, rendah hati. Rendah hati mengakui Tuhan lebih pintar dari saudara. Dan juga mengakui Dia
memiliki hak dan otoritas atas hidup saudara. Maka Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Dia akan meluruskan jalanmu. Inilah janji. Saudara, tentu menarik untuk memiliki jalan yang lurus dibandingkan jalan yang sulit. Tapi untuk mendapatkan jalan yang lurus, Tuhan minta kita percaya kepada Dia. Tuhan minta kita rendah hati. Tuhan minta kita mengakui Dia, mengakui haknya, mengakui otoritas Dia untuk membentuk saudara dan saya. Saudara, seringkali saudara berpikir bahwa jalan yang lurus itu harusnya lurus seperti penggaris. Tapi Tuhan juga melihat dari kacamata seperti burung. Ada buah garis yang lurus. Mungkin di tengah-tengah garis yang lurus ada sedikit kelok-kelok, saudara. Tapi at the end, jika saudara ikut Tuhan, jalan saudara adalah jalan yang lurus. Dalam matematik, garis lurus adalah garis yang terpendek, saudara. Garis yang lebih mudah daripada garis yang berkelok-kelok. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita, saudara. Yaitu ada seorang petani, dan petani ini sering sekali harus menembaki burung-burung gagak. Karena kalau burung gagak itu tidak ditembaki atau diusir, dia akan memakan tanaman-tanaman padinya. Nah, petani ini juga memiliki seekor burung kakatua. Nah, burung kakatua ini kalau melihat ada kerumpunan burung-burung gagak, dia suka ikut terbang bersamaan. Karena itu ketika si petani hendak menembak burung gagak, dia selalu memasukkan burung kakatua itu ke dalam kandang supaya tidak ikut tertembak. Karena burung kakatua ini selalu ikut main dengan burung gagak. Suatu ketika, petani itu siap menembak burung gagak supaya mengusir burung gagak itu mengganggu tanamannya. Dan dia tembak satu. Setelah dia menembak, dia melihat ada burung yang jatuh. Setelah dia melihat burung yang jatuh itu, dia mendekat. Begitu dia melihat, ternyata yang tertembak adalah burung kakatua dia. Burung kakatua itu masih hidup, dan burung kakatua itu masih berkata, kawan yang buruk, kawan yang buruk, kawan yang buruk. Saudara, kawan yang buruk seringkali membuat hidup kita menjadi tidak lebih baik. Kawan yang buruk seringkali juga membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Kawan yang buruk seringkali juga membuat kita tidak rendah hati untuk mengakui hak dan otoritas Tuhan. Kawan yang buruk tidak akan membuat jalan saudara menjadi lurus. Bergaulah dengan teman yang tepat. Bergaulah dengan kawan yang benar. Sehingga sesama kawan, sesama anggota tubuh Kristus, kita bisa saling menguatkan. Percaya kepada Tuhan, rendah hati, dan mengakui Tuhan, maka Dia akan membuat jalan saudara lurus. Saudara ingat kata-kata saya di awal, Amsal 3 ayat 1, janji ini hanya untuk umat Tuhan, untuk orang yang ada di dalam Kristus. Jika saudara ada di dalam Kristus, maka inilah janji bagi saudara. Tapi jika ada di antara saudara yang belum di dalam Kristus, saya mengajak saudara pagi ini. Saya memanggil saudara. Saya menantang saudara untuk jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Yesus adalah juru selamat saudara. Seberapa berat dosa saudara, tidak ada satupun tempat, orang, apapun juga yang mampu mengampuni, menghapus dosa saudara selain Yesus Kristus. Datanglah kepada Dia dengan rendah hati, mengakui keberadaan, keberdosaan saudara, dan mengakui ketuhanan Kristus. Dan Dia berjanji mengampuni saudara. Dia berjanji bukan hanya mengampuni dosa saudara, tapi Dia akan menyucikan seluruh hidup saudara, dan Dia menjadikan saudara sebagai anak-anaknya. Dan janji Tuhan untuk hidup saudara adalah janji yang sama bagi saudara, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang membuat saudara boleh tiba pada tujuan yang sama dengan saudara-saudara di dalam Kristus. Saudara, Dia akan menyucikan. Dia akan memelihara saudara. Ingat baik-baik firman Tuhan ini. Percaya kepada Tuhan. Rendah hati. Akui Dia. Akui hak dan otoritas Dia. Dan saudara akan memiliki jalan yang lurus. Buktikan 20-30 tahun dari sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sia-sia.
kalau Roh Kudus tidak bekerja. Kiranya Roh Kudus memateraikan kepada anak-anak ini bahwa mereka tahu, mereka ada di dalam Kristus, mereka akan memiliki jalan yang baik untuk hidup mereka. Mereka akan dipakai Tuhan sebagai bejana yang indah, sebagai bejana yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk percaya, untuk rendah hati, dan untuk mengakui hak dan otoritas Tuhan. Berkat-Mu atas mereka kiranya melimpah, dan Tuhan memelihara mereka. Terima dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Situasi yang sulit tak membuat hati kita melilit. Hati tetap terpadu dan rasa ini terus merindu. Dalam jarak yang terpisah, hati yang susah, raga yang tersesah, kami tetap punya asa. 3 tahun sudah kita saling menajamkan, baik lewat kata, kalimat maupun tindakan. Ada suka, duka maupun tangisan yang pilu. Bukan saja menggoreskan sendu, tapi yang utama adalah menancapkan firman Tuhan yang teguh. Firman Tuhan itulah yang membangunkan saat kamu jatuh. Firman itu yang menyegarkan saat kamu ada di padang gurun yang jauh. Dan firman itu yang melangkahkan kakimu ke arah yang Ia mau. Dalam pandemi yang belum juga berhenti, kalianlah angkatan yang terpilih. Terpilih untuk tetap berdiri di tengah kondisi yang sulit untuk dipungkiri. Bukan karena kamu layak untuk dipilih, tetapi karena Dia yang dengan lirih di atas kayu salib berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kiranya cinta akan Dia yang menjadikan kamu percaya tanpa meragu, menjadikan kamu taat tanpa menunggu. Dalam anugerahnya kami mengutus kalian, hai angkatan yang terpilih. Jadilah pribadi yang berintegritas tanpa batas, yang melakukan kata dalam aksi nyata. Pribadi yang rendah hati dalam kasih, yang melayani pencipta dan ciptaan. Pribadi yang menjadi lentera di tengah dunia, yang tiada padam meski angin menghantam. Biarlah matamu memandang salib tanpa jemu. Biarlah mulutmu terus menceritakan kasih yang tak semu. Biarlah tanganmu dipakai untuk terus meramu. Dan biarlah kakimu berjalan sesuai dengan yang penciptamu mau dan bukan yang kamu mau. Kiranya Kristus yang menyembuhkan penyakit dosa, Dia juga yang menyembuhkan dunia yang tanpa asa melalui hidupmu, hai angkatan yang terpilih. Tetaplah percaya tanpa meragu, tetaplah taat tanpa menunggu. In Jesus' name.
Halo anak-anak, tak terasa perjalanan yang dilalui selama 3 tahun, hari ini seakan telah sampai pada garis akhir. Tentunya banyak kenangan yang mewarnai setiap derap langkah untuk memenuhi panggilan Allah. Terkadang dipenuhi dengan canda tawa, namun tak jarang pula dipenuhi dengan tangisan sedih. Terkadang kalian dapat melewatinya dengan mudah, namun seringkali juga kalian melewatinya dengan perjuangan yang gigih. Bahkan di saat-saat terakhir pun kalian masih harus berjuang untuk menuntaskan perjalanan dalam situasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Meskipun demikian, percayalah Allah selalu ada dalam setiap musim yang dilalui untuk membentuk dan mempersiapkan kalian memenuhi panggilannya. Jangan pernah takut, ikuti dan taatlah pada setiap tuntunannya. Niscaya kalian akan sampai pada pemenuhan rencana Allah. Akhirnya saya ucapkan propsiap. Selamat memasuki fase baru dalam perjalanan studi kalian. Persiapkan diri menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat cepat di depan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai anak-anak 91, ketemu lagi dengan Ibu Yeni. Tapi meskipun kita bertemu seperti ini tidak mengurangi bagaimana kita terus berkomunikasi dan bertemu. Ibu Yeni mau mengucapkan selamat untuk perjuangan yang sudah kalian lakukan selama 3 tahun. Biarlah perjuangan ini terus kalian lanjutkan ketika kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di SMA. Dan Ibu Yeni juga berterima kasih karena kalian mau berusaha dan mau untuk terus dibentuk selama kalian berada di SMP Lentera. Dan juga biarlah spirit itu tetap kalian bawa ketika kalian berada di SMA nanti. Dan pesan Ibu Yeni untuk kalian, ingat tujuan awal kamu diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan, dan apapun yang kamu katakan, ingat baik-baik apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Ketika apa yang kamu lakukan dan yang kamu katakan tidak memuliakan Tuhan, sebaiknya itu tidak dilakukan. Dan juga satu hal yang Ibu Yeni mau ingatkan kembali, ingat momen ketika kalian bernyanyi dan kalian begitu menikmati lagu itu yang ingin Ibu Yeni lihat ketika kalian menikmati Tuhan. Teruslah menikmati Tuhan di sepanjang kehidupan kamu, sehingga kamu memancarkan kemuliaan Tuhan buat orang-orang di sekeliling kamu. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Halo kelas 92 LOTIE. Meski secara fisik kita tidak bersama, tapi percayalah, hati kita saling tertaut satu sama lain. Antara ibu dan kamu bersama orang tua di rumah, atau antara kamu dan teman-teman bersama orang tua mereka di rumah. Ya, meski di tengah keadaan seperti ini, kamu masih tetap menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab. Cerita-cerita yang kamu bagikan ataupun ungkapan-ungkapan yang kamu keluarkan sudah cukup menjadi saksi
buat ibu bahwa kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik semampu kamu. Itu menjadi cerita tersendiri buat ibu. Dan semak duri, kerikil-kerikil yang terus menghampiri kamu, akhirnya mengantarkan kamu sampai di momen ini. Momen kelulusan kamu, momen yang spesial yang kamu nanti-nantikan. Ya, selamat buat kamu semua. Selamat mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satu pesan ibu, ada si mbak meramu jamu, ditawarkannya pada seorang berambut ikal. Apapun keadaan yang menimpa kamu, tetaplah sandar pada tangan yang kekal. God bless you all. Shalom anak-anak. Jika kamu ingat, awalnya hanya ada 83 dan guru PKN di antara kita. Tetapi sekarang 93 itu kita. Satu cerita yang mengawali kita, tetapi banyak sekali cerita di antara kita. Salah satunya momen ketika kamu senang memenangkan satu perlombaan yang sudah kamu idam-idamkan sejak kelas 8. Ingat pesan Pak Guru, menang itu kesempatan, tetapi berjuang itu pilihan. Dan perjuanganmu membawa kita semua pada satu cerita akhir. Belajar di rumah dan kelulusanmu. Pak Guru haru dan bangga dengan kerja kerasmu. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan momen berharga ini pada kita semua. Terakhir dari Pak Guru, ingat tema kelas kita. Berjalan dalam rencanamu, bejanamu. Biarlah kita selalu ada dalam rencana Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kalian semua di hati, sayang kalian semua. Halo anak-anak kelas 12 MIA 1. Mungkin pada saat ini bukan saat yang kalian tunggu untuk komisioning seperti ini, tapi sekiranya ini tidak mengurangi sukacita kamu. Dan sekarang kamu fix ya sebagai alumni. Ibu Frida mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kamu selama 1 tahun atau 2 tahun bersama Ibu Frida di SMA. Terima kasih banyak untuk jatuh bangunnya kamu mau belajar taat. Dan satu yang paling penting adalah berilah diri kamu untuk mau dibentuk. Harapan dan doa Ibu Frida buat kalian adalah belajarlah untuk bertanggung jawab sama pilihan kamu dan belajarlah berespon dengan benar. Ini memberkati kalian. Dadah.
Shalom anak-anak semuanya. Terima kasih karena telah bersama-sama berjuang, telah bersama-sama bertahan, telah bersama-sama memberikan diri kalian dibentuk di tempat ini. Dan kita bersyukur bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa telah menyertai kita dan Dia ikut bersama-sama kita semua melangkah dari awal kita masuk hingga saat ini. Marilah kita terus belajar untuk bersandar pada Dia dan terus percaya kepada tuntunannya saja. Semangat! Halo grade 12, akhirnya kita sampai di hari yang kita tunggu-tunggu yaitu Commissioning Day. Yeay! Walaupun commissioning kali ini tidak seperti commissioning biasanya, tapi semoga ini tidak mengurangi rasa sukacita kalian ya. Oke, misalnya mau mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah 3 tahun bersama-sama dengan kami di Sekolah Lentera Harapan. Terima kasih untuk setiap perjuangan kalian, terima kasih untuk setiap usaha terbaik yang sudah kalian lakukan bersama-sama dengan kami di sini. Dan juga terima kasih untuk setiap momen yang sudah kamu bagikan bersama-sama dengan Miss Sarah sebagai wali kelas kalian di kelas Be Still atau Children of Christ atau di kelas bahasa Inggris. Terima kasih banyak. Nah, perjalanan ke depan akan semakin berat. Satu pesannya Miss Sarah, trust and obey Him in everything that you gonna do there. Okay? See you when I see you. God loves you and so do I. Sampai jumpa. Tidak terasa kalian sudah ada di penghujung perjuangan kalian di jenjang SMP. Ibu mau mengucapkan selamat bagi kalian karena kalian sudah berjuang dari kelas 7, 8, dan sampai kelas 9. Pesan Ibu untuk kalian, Ibu berharap ketika kalian nanti masuk di SMA, kalian tetap semangat dan kalian bisa menemukan panggilan kalian, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kalian. Bye! Halo SLH Kupang, selamat ya buat grade 9 dan grade 12 yang boleh menyelesaikan pendidikannya di tahun ajaran ini. Khusus buat kelas 9, Ibu Natali bersyukur kalian boleh lulus dengan baik walaupun di situasi COVID-19 ini. Buat yang pernah diajar sama Ibu Natali di kelas 7 matematika, kelas 8 prakarya, ataupun yang pernah menjadi anak wali Ibu, Ibu Natali bersyukur dan Ibu Natali sangat senang kalian boleh lulus bersama-sama. Harapan Ibu Natali buat grade 9 dan grade 12, kiranya kalian tetap boleh mengandalkan Tuhan, sama seperti penyertaan Tuhan yang boleh kalian rasakan di tengah COVID-19 ini. Tuhan boleh memberikan kalian anugerah untuk boleh lulus. Kiranya yang mau melanjutkan pendidikan di universitas, SMA, SMK, ataupun memasuki dunia kerja, boleh tetap terus mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kamu kerjakan. God bless you and I love you. Bye. Shalom anak-anak Ibu yang terkasih, para siswa yang pernah Ibu ajar di kelas Biblical Studies.
serta para siswa yang pernah menjadi anak wali ibu di kelas 72. Ibu mau mengucapkan selamat atas kelulusan kamu semua melalui masa SMP dengan baik di SLH Kupang. Kesan ibu selama mengajar kamu semua adalah ibu bangga dan bersyukur karena menjadi bagian dari hidup kalian, dan ibu berharap bisa menginspirasi kamu semua selama pernah ibu mengajar kamu. Dan pesan ibu untuk kamu yang akan melewati masa SMA, kiranya kamu menjalaninya dengan percaya diri sebab Tuhan selalu bersama-sama dengan kamu. Sekian dari ibu, dari hati ke hati. Halo anak-anakku kelas 12 SLH Kupang. Selamat atas kelulusan kalian, dan juga tetap semangat mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang selanjutnya, entah itu perkuliahan, dunia kerja ataupun kegiatan yang lain. Pesan dari Ibu Debbie, tetap kuatkan imanmu untuk memasuki dunia yang sebenarnya, dan juga tetaplah menjadi lentera dimanapun kamu berada. God bless you. Shalom yang terhormat Bapak Ibu Guru dan para orang tua serta teman-teman yang saya kasihi. Tentu Bapak Ibu Guru, para orang tua dan teman-teman, bahkan saya sendiri tak pernah menyangka bahwa momen kelulusan kita tahun ini akan dirayakan dengan seperti ini. Meski demikian, kita patut mengucap syukur untuk anugerah indah dari Tuhan Yesus Kristus sehingga kita masih bisa mengikuti momen berharga ini walaupun dengan keadaan dan situasi sekarang ini. Saya Rachel Destiny Soai berterima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman lulusan SMP. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Sekolah Lentera Harapan Kupang yang sudah menerima kami semua sebagai murid dan sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu di sana. Semua fasilitas dan program sudah dirancang dengan begitu baik guna mendukung proses pembelajaran kami selama ini. Terima kasih juga telah menghadirkan guru-guru yang luar biasa bagi kami. Guru-guru yang hebat, yang mau mendidik dan mengajar kami, yang mendidik kami dengan penuh kasih, dan yang sudah memberikan kami waktu dan tenaga untuk mendidik kami menjadi pribadi yang lebih baik, dan yang terutama untuk mengenal siapa itu Kristus. Terima kasih juga saya ucapkan bagi para orang tua yang hadir saat ini. Terima kasih sudah mendidik dan membesarkan kami hingga saat ini. Terima kasih sudah memberikan dukungan yang besar kepada kami dan sudah memberikan kami pendidikan yang terbaik, bahkan tak sungkan-sungkan mempercayakan kami untuk bersekolah di SMP Lentera Harapan Kupang. Banyak sekali hal-hal baru yang kami dapatkan di Sekolah Lentera Harapan Kupang yang belum pernah kami jumpai sebelumnya. Karakter kami semakin dibangun dan kepercayaan diri kami semakin diasah. Kami juga sangat dibantu untuk menemukan talenta dari Tuhan bagi kami. Relasi dengan Tuhan Yesus Kristus juga sangat diutamakan dengan devosi tiap hari dan chapel tiap minggu. Aturan-aturan yang berlaku juga membuat diri kami semakin taat dan semakin disiplin. Banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kami melalui sekolah ini. Kepada teman-teman lulusan, tidak terasa kita semua telah bersama-sama di SMP Lentera Harapan Kupang selama 3 tahun. Rasanya begitu cepat sekali karena sekarang kita telah mencapai puncaknya, yaitu kelulusan. Terima kasih untuk semua kerja keras, usaha, dan perjuangan yang telah teman-teman berikan selama ini. Saya sebagai rekan yang ikut berjuang bersama, ingin menyampaikan rasa salut dan apresiasi bagi semua teman-teman. Meskipun di tengah-tengah ketidakpastian menjelang kita ujian, teman-teman tetap bertanggung jawab menyelesaikan instruksi sesuai yang diminta. Teman-teman juga telah berjuang hingga garis finish. Ingat, ini bukanlah akhir, tapi ini adalah proses yang diberikan Tuhan untuk menghargai bahwa setiap momen kebersamaan adalah anugerah. Dimanapun tempat kita melanjutkan pendidikan kita selanjutnya, marilah kita tetap menjadi murid Kristus yang terus bergantung kepadanya. Bertumbuh dan hidup di dalam Kristus selama-lamanya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Harapan untuk SMP Lentera Harapan Kupang ke depannya adalah terus dipakai Tuhan dan terus menjadi teladan. Dapat menghadirkan murid-murid Kristus yang luar biasa yang akan berguna bagi Kota Kupang, bagi Nusa Tenggara Timur, dan bagi Indonesia. Sebagaimana namanya, Lentera dan Harapan, maka biarlah ia membawa terang dan tak putus-putusnya menumbuhkan harapan yang baru bagi orang lain. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan orang tua serta teman-teman yang saya kasihi.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka kegiatan komisioning yang akan dilaksanakan. Saya, Nefertiti Ludoni, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada SLH Kupang yang telah menjadi tempat bagi saya untuk bertumbuh dan mengembangkan bakat saya selama 6 tahun dari SMP hingga SMA. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah dengan sabar membimbing saya selama 6 tahun, baik itu kegiatan belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selama ini sudah mau bekerja sama dengan sekolah dalam membantu menggali potensi yang ada dalam diri saya. Kemudian, kesan saya selama belajar di SLH Kupang terasa menantang karena ada begitu banyak hal yang menuntut keaktifan dan ketaatan siswa. Seringkali saya mengeluh, namun saya percaya bahwa Tuhan mau melihat ketaatan saya dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ketika tanggung jawab yang kecil sudah mampu saya lakukan, maka saya akan naik level. Dan saya akan dipercayakan oleh Tuhan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Dan hal itu saya sadari ketika saya mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan sungguh-sungguh dan tidak mengeluh. Untuk teman-teman, kita akan lulus sebentar lagi. Kita akan naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Otomatis, tanggung jawab kita juga semakin besar. Lakukanlah segala tanggung jawab kita dengan penuh ketaatan dan jangan lupa untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, harapan saya untuk Sekolah Lentera Harapan Kupang, semoga tetap menjadi terang dan menjadi contoh yang baik itu oleh warga sekolah maupun orang lain di luar sana. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, orang tua, serta teman-teman yang saya kasihi. Shalom. Kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMP Lentera Harapan Kupang, guru-guru di Sekolah Lentera Harapan Kupang, pengurus Yayasan Nehemia dan Yayasan Pelita Harapan, para orang tua dan anak-anak yang kami kasihi. Shalom. Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya kita boleh berkumpul saat ini untuk merayakan sebuah momen yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan menyertai kita semua sehingga boleh tetap ada saat ini untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan. Anak-anak yang saya kasihi, saat ini adalah saat yang paling berbahagia. Guru, siswa, dan orang tua bersama-sama menikmati kebahagiaan dari hasil perjuangan kalian selama kurang lebih 3 tahun di Sekolah Lentera Kupang. 3 tahun bukan waktu yang pendek, tetapi kami percaya selama 3 tahun itu ada banyak proses-proses pengasahan yang membuat anak-anak boleh bertumbuh, memiliki karakter yang baik, dan memiliki intelektual yang baik, sehingga boleh menjadi anak-anak yang bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Anak-anak yang saya kasihi, sebentar lagi kalian akan memasuki dunia yang baru, dunia akademik yang baru. Di sana tentu ada banyak nilai-nilai baru, tuntutan-tuntutan baru yang akan dihadapi. Kami percaya bahwa semua nilai dan pelajaran yang telah diberikan oleh para guru di tempat ini akan menjadi pondasi penting untuk kalian memancarkan karakter yang berbeda di tengah komunitas yang berbeda. Oleh karena itu, tetaplah pegang nilai-nilai itu dan menjadi penciri kalian di dalam memasuki komunitas akademik yang baru di masa depan. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh pengorbanan, ketulusan, dan kebeningan jiwa di dalam menggembleng, mendidik, dan mendampingi anak-anak kami sehingga boleh bertumbuh di dalam karakter dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungan yang diberikan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf atas semua sikap anak-anak kami yang mungkin menyakiti hati, menggores batin Bapak Ibu sekalian.
Demikian juga kami sebagai orang tua di dalam proses komunikasi. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon diampuni. Bapak Ibu yang terkasih, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama seluruh komponen orang tua siswa di Sekolah Lentera Harapan Kupang, sehingga proses pendidikan ini boleh berjalan dengan baik, anak-anak boleh datang tepat waktu, dan semua proses pendidikan ini boleh membawa hasil yang cukup memuaskan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Nehemia Kupang dan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan yang telah menghadirkan sekolah yang bermutu prima di Kota Kupang dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kami atas nama komite mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru-guru, dan semua orang tua atas semua kerjasama yang telah diberikan selama ini, sehingga anak-anak boleh berproses dengan baik dan menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasama kita semua, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia
pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia.
kita.